Selamat bergabung pada Puja Bakti Online Wihara Samakidam. Halo guys, welcome back. Halo guys. Tolong Udah, ya bro. lighting ya, tolong. Kembali lagi dengan gue Jesslyn Gue Denis. dan kita akan buka acara hari ini. Kita akan dengerin Speaker. dan kita akan nonton Segmen. yang bakalan seru banget. Oh my Iya. god, aku gak sabar dengerinnya, aku gak sabar nontoninnya. Tema kita kali ini adalah responsibility. Responsibility, bertanggung jawab ya. Iya, Agak berat ya. berat banget sih. Dan aku pengen jelasin kalau tema kita masih tentang Heroes. oke, jadi hero itu adalah pahlawan dan pahlawan itu harus bertanggung jawab kan. Jadi makanya kita bahas tentang responsibility. Bener banget. Yuk saksikan video kita setelah ini.
Dan jangan lupa untuk simak baik-baik karena kalian akan dapat segudang ilmu yang kalian bisa dapat. Yuk Iga, Yoi dong. see you. Enjoy. Dadah. Halo semuanya, gue Yani Setiawan. Di kebaktian kali ini gue bakal membawakan tema tentang responsibility atau tanggung jawab. Kita pasti familiar banget dong ya dengan responsibility atau tanggung jawab ini sendiri. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kita tuh selalu diajarin untuk tanggung jawab, baik di rumah, baik di sekolah. Pasti kita diajarin buat tanggung jawab dong. Nah, apa sih tanggung jawab ini? Definisinya apa sih? Udah pada tahu belum? Jadi tanggung jawab ini merupakan suatu hal atau suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai akibat dari perbuatan yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil. Misalnya kayak gini. Misalnya gue memutuskan buat jadi ketua kelompok gini ya misalnya. Terus gue tahu nih tugas gue apa-apa aja. Tugas gue misalnya bagi tugas buat anggota kelompok gue. Terus juga milih anggota kelompok gitu. Itu kan tugas gue sebagai ketua kelompok ya. Nah, sikap tanggung jawab gue ini sebagai ketua kelompok tuh kayak gimana? Misalnya gue membagi tugas tuh sesuai dengan kemampuan anggota-anggota kelompok gue. Gitu, gue mempertimbangkan si A ini bagus di mana sih, si B ini bagus di mana sih. Itu bentuk tanggung jawab menurut gue. Terus yang lainnya juga definisi lainnya tanggung jawab ini merupakan suatu kewajiban yang secara kodrati ini wajib kita lakukan sebagai seorang manusia gitu. Dari kita lahir sudah ada gitu. Kayak misal sebagai manusia kita punya tanggung jawab buat menghargai orang lain, buat menjaga perasaan orang lain gitu. Nah, tanggung jawab ini kan sering banget ya diajarin dari orang tua kita, guru-guru kita. Nah, kenapa sih? Apa sih pentingnya tanggung jawab ini? Jadi tanggung jawab ini memiliki banyak manfaat. Misalnya yang pertama, tanggung jawab itu bisa bikin kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi kita keep on track lah gitu. Karena dengan tanggung jawab kita pasti bakal lebih mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan ini apa sih, baik atau buruk bagi kita sendiri atau bagi orang-orang lain, bagi teman-teman kita gitu. Maka dari itu pasti kita bakal di jalan yang lebih benar lah gitu. Kemudian juga tanggung jawab ini bisa membuat kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal di segala sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kayak gini, guru ngasih kita tugas. Kita sebagai murid bertanggung jawab buat menyelesaikan dong, ya kan? Bertanggung jawab buat mengerjakannya dengan sebaik mungkin gitu. Nah, dengan rasa tanggung jawab ini kita pasti bakal berusaha buat gimana sih caranya biar gue dapat yang maksimal, yang paling bagus, biar pekerjaan gue itu bener-bener yang my best lah gitu, yang terbaik yang gue bisa gitu. Nah, dengan begitu pasti otomatis kita bakal dapat hasil yang maksimal dong, meskipun nggak yang paling baik, tapi pasti lebih baik daripada orang yang nggak tanggung jawab. Terus juga tanggung jawab bikin kita bisa lebih mengatur hidup kita. Hidup kita jadi lebih sistematis, lebih terarah, karena dengan tanggung jawab kita pasti nggak bakal nunda-nunda pekerjaan gitu. Kalau kita punya tugas, kita pasti langsung nyelesain karena kita merasa tanggung jawab untuk hal itu gitu. Terus juga tanggung jawab tuh bisa bikin kita jadi orang yang dipercaya, dihargai, disenangi, dihormati oleh orang-orang sekitar kita, baik teman-teman kita, guru kita, bahkan orang tua kita sendiri gitu. Kalau orang yang nggak tanggung jawab, pasti orang apa sih? Dia mah kalau dikasih tugas nggak bakal selesai dengan baik. Gue nggak percaya sama dia, pasti kan kayak gitu. Terus juga dengan rasa tanggung jawab, kita pasti menjadi orang yang berani untuk mengakui kesalahan kita. Dan gak cuma berhenti di situ aja, pasti kita punya dorongan buat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita itu. Bukan cuma
terima kesalahan, ngakuin kesalahan nggak cuma di situ, tapi kita harus memperbaikinya juga. Itu bentuk tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kan merupakan bagian yang benar-benar penting di hidup kita, yang sangat berdampak di hidup kita ini. Setiap manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda juga. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab ini menjadi sangat penting untuk kita tanamkan di diri kita. Kalau kita nggak punya tanggung jawab, pasti hidup kita nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Karena gue sendiri pun sudah mengalami akibat dari atau dampak dari sikap tanggung jawab gue. Kayak misalnya gue sebagai pelajar, gue merasa tanggung jawab dengan nilai gue, merasa tanggung jawab dengan pekerjaan gue, pekerjaan rumah gue, tugas-tugas gue. Karena rasa tanggung jawab ini gue berusaha sebisa gue gimana bisa dapat hasil yang bagus, yang bener-bener terbaik versi gue gitu. Sesempurna mungkin gue berusaha buat mencapai hal itu gitu. Nah, dengan begitu juga otomatis nilai gue, prestasi gue jadi bagus juga gitu, meskipun oke, gue nggak yang terbaik, bukan yang terbaik atau gimana, enggak, tapi at least cukup lah gitu, cukup dibilang baik gitu. Nah itu dia. Terus juga tanggung jawab ini bukan cuma ke diri kita sendiri ya, bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga ke teman-teman kita, ke orang-orang sekitar kita. Terus juga di bidang pekerjaan atau profesi kita, misalnya kita sebagai dokter, kita tuh bertanggung jawab dong untuk menyembuhkan pasien kita. Kita bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien kita gitu. Terus juga ke negara bentuk tanggung jawab apa? Misalnya kayak kita menaati peraturan, kita menjadi warga masyarakat yang baik, menjaga ketentraman, perdamaian, keamanan gitu. Nah, bayangin deh kalau misalkan di dunia ini pada nggak tanggung jawab, pasti bakal kacau ya kan? Karena orang-orang bakal cenderung melakukan sesuatu sesuka hati mereka. Mereka nggak bakal mikir konsekuensi dari perbuatan mereka itu apa. Kayak misalnya gue melakukan ini, nanti dampaknya baik atau buruk. Mereka nggak bakal mikir kayak gitu. Pokoknya ya udah, gue melakukan hal yang gue suka, nggak peduli dampaknya ke orang itu baik atau buruk. Pokoknya gue bakal ngelakuin gitu aja. Dan kalau semua orang kayak begitu, kalau semua orang nggak punya tanggung jawab, pasti bumi kita ini bakal kacau. Nah oleh karena itu, kita harus benar-benar nanamin tanggung jawab ini di diri kita masing-masing. Mulai dari hal-hal kecil misalnya, kayak di kehidupan sehari-hari kita, setiap pagi kita bangun tidur, itu kita langsung beresin kasur kita, beresin selimut kita, itu bentuk tanggung jawab yang dari yang paling kecil. Kalau kita terus-terusan secara konsisten melakukan hal tersebut, otomatis tanggung jawab ini bakal tertanam di diri kita, dan itu bakal tercermin di hal-hal yang lebih besar lagi nanti saat kita gede, saat kita dewasa gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, jadi ketemu lagi kita di minggu ke berapa? 2 ya? Tanggal 13 Juli 2020. Nggak kerasa konsep rekaman kayak gini udah berjalan. Ini udah bulan kedua, dan sekarang kita masuk ke segmen minggu kali ini, yaitu TTS, Tanya-Tanya Samkit. Dan kali ini kita akan menanyakan beberapa orang tentang, hari ini topiknya responsibility. Nanya siapa ya? Oh ini ada yang datang nih. Halo. Halo. Silakan. Ya. Bisa kita minta waktunya buat kita tanya-tanya sesuatu bentar? Ini dengan siapa? Melani. Ini ada si Melani. Ya. Terus ini? Valen. Ya, namanya Valen. Ya. Oke, jadi gini, kita mau ngajuin beberapa pertanyaan nih. Dua doang. Buat kalian berdua nih, kira-kira mau nggak? Maksudnya? Ya. Oke. Jadi kita kan lagi minggu ini lagi ngadain kebaktian rekaman, dan temanya tentang responsibility. Nah, kita mau nanya-nanya kalian tentang responsibility. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut kalian responsibility itu orang yang
responsibel itu kriterianya kayak apa sih? Kalau menurut aku sih orang tanggung jawab itu kayak dia disiplin, terus juga omongannya dapat dipercaya. Terus kalau misalnya dia ngambil keputusan pastinya mikir 2 kali. Pertimbangan ya, Iya. dengan banyak pertimbangan gitu ya. Oke, jadi itu menurut Cimelani pendapatnya tentang kriteria orang yang bertanggung jawab. Terus yang kedua nih, katanya dari Cipalen kali ya. Responsibility ini penting nggak sih untuk orang-orang? Ya penting sih, soalnya kan kalau kita nggak punya tanggung jawab, kita kan nggak bakal melakukan sesuai kewajiban. Jadi menurut aku tanggung jawab itu keadaan dimana kita tuh harus wajib melakukan apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi responsibility itu penting ya guys. Kalian terima kasih banget udah atas waktunya udah menjawab. Ini mau masuk atau gimana? Oh iya silakan. Ya, gitu. Oke guys, jadi itu tadi udah ada 2 orang yang kita tanyain tentang responsibility dan kita akan cari lagi orang lain ya. Oke guys, jadi tadi kita baru aja nanyain 2 orang yang tadi mau masuk dan kita sekarang akan ke orang selanjutnya dan ada yang cuci tangan nih, samperin lah. Oke. Ini ada yang lagi cuci tangan. Halo, dengan siapa? Revalin. Jadi ini dengan si Revalin di sini. Kita mau minta waktunya bentar buat kita ajuin beberapa pertanyaan. Ya, jadi kita lagi adain konsep baru nih, rekaman kebaktian Viara sama Kidam, mudah-mudahan Viara sama Kidam. Dan di minggu ini topiknya lagi tentang responsibility. Jadi kita akan nanyain pertanyaan yang gak jauh-jauh dari situ lah. Ya. Oke sih, pertanyaan pertama. Menurut si Revalin nih, orang itu bisa disebut responsibel kriterianya apa sih? Menunaikan kewajiban, dapat bersikap tegas sama komunikatif. Ya, jadi itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah tadi kita udah tahu orang yang bertanggung jawab itu gimana menurut sudut pandang si Revalin. Nah sekarang kita mau nanya, tanggung jawab itu penting nggak sih? Penting banget karena dengan adanya tanggung jawab kita mampu menunjukkan bahwa diri kita bisa menjalankan aktivitas baik individu maupun dengan banyak orang. Oke, jadi luar biasa sekali ya dari sudut pandang yang beda-beda tentang responsibility dan emang penting sekali. Jadi kita memang harus bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan ya. Mau itu keluarga kan, mau itu apapun lah dalam kehidupan kita. Ini si Revalin mau lanjut masuk atau ya, silakan. Ya, oke guys, jadi itu tadi kalian udah lihat tadi udah ada 3 orang yang mau untuk kita ajak untuk kita tanyain beberapa pertanyaan dan kayak lagi sepi. Coba kita ke bawah yuk. Oke guys, jadi kita sekarang udah di bawah. Kita lihat ada siapa yang datang. Ini kebetulan ada yang datang nih. Halo kok. Halo. Nah, jadi kita ini ada kebaktian konsep baru yaitu rekaman dan di minggu ini kita lagi ngebahas topik tentang responsibility, tentang tanggung jawab gitu ya. Nah, Koko maukah bersedia buat kita tanya-tanya beberapa pertanyaan? Bisa dia. Ya. Koko ini dengan Ko siapa? Bisa Dengan Ko Aldi. Oke, ini namanya Ko Aldi, ganteng ya. Oke Ko, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Ko Aldi nih, orang yang responsibel dan bertanggung jawab itu kriterianya gimana sih? Pastinya bersikap tegas, terus menghormati, juga bisa menghargai. Oke, jadi jadi itu dia orang-orang yang bertanggung jawab memang harus seperti itu ya. Nah, menurut Ko Aldi, tanggung jawab ini penting nggak sih? Penting banget. Karena tanggung jawab itu kan perbuatan atau tingkah laku kita, baik ataupun tidak, pasti kan ada risiko. Nah itu kan pasti ada perbuatan, risiko itu harus ditanggung jawabkan. Oke. Apapun baiknya enggak. Oke, jadi mesti manly face it gitu ya. Oke, jadi thank you banget nih kok atas waktunya. Kita tanya-tanya beberapa pertanyaan. Ini Ko Aldi mau naik ya? Oke, silakan kok. Ya. Oke guys, jadi itu dia mungkin dari umat yang sudah kita tanya-tanyain, mungkin yang tadi mau masuk, mungkin yang baru datang, yang sedang cuci tangan, dan kita lanjut lagi ke selanjutnya. Dan muter dan Ngapain muter? muter. Bujet, kurang kerjaan gue dong muter-muter. Bosan nih. Ya
ampun, udah mending kita closing deh sekarang. Closing ya? Yoi. Ya udah closing lagi, sedih banget sih kita berakhir mulu. Padahal kan aku baru ketemu kalian sekali aja di depan, udah ketemu berakhir lagi. Ya udah. Jadi gimana guys, seru gak? Seru dong. Masa enggak? Kalau kalian udah nonton sampai detik ini, berarti kalian udah nonton tuh apa aja yang ada di depan. Kalian udah dengerin speakernya, kalian udah nonton segmennya. Jadi berarti video kita seru gak? Seru banget dong. Makanya pada nonton ya? Yoi. Oke, jangan lupa subscribe Like. dan komen. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Dan kalian harus tungguin video kita selanjutnya. Setelah ini ada apa? Kita bakal bahas tentang apa? Setelah ini kita ada keadilan versus balas dendam. Bahas dendam. Ada yang jahat nih. Ada api-apinya di sini. Dan pastinya kalian suka tuh yang agak menakutkan ya. Enggak sih, canda guys. Yuk kita hilang aja yuk. Bye bye.